Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami akan menjelaskan mengenai bab 7.3 yaitu mengenai generator and parity check matrix dan bab 7.4 mengenai decoding of cyclic process. Untuk anggota kami yang pertama ada Erik, yang kedua ada Garang Areta Putra Tarigan, dan yang ketiga ada Rizky Ani Purnomo. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 7.3. Silakan saudara Erik untuk menjelaskan teorema 7.1. Oke, terima kasih. Yang pertama ini ada teorema 731. Diberikan Gx sama dengan G0 ditambah G1x ditambah seterusnya sampai ditambah Gn min K x pangkat N min K sebagai polinomial pembangun pada kode siklik C di FQN dengan derajat Gx-nya ini N min K. Maka matriks G pada slide berikut merupakan matriks pembangun dari C. Matriks G di slide atau matriks pembangun dari C memiliki ukuran K kali N, yang artiannya matriks G memiliki K baris dan N kolom. Di sini saya akan menjelaskan isi dari setiap baris pada matriks G. Pada baris pertama ini merupakan konstanta dari G0, G1 hingga G N-K secara berurutan. Pada kolom yang tersisa akan diisi angka 0 hingga semua kolom pada baris pertama berisi. Di baris kedua ini kita menggunakan dari baris pertama, akan tetapi entry-nya kita melakukan pergeseran sebanyak sekali. Pada baris ketiga, mengacu pada baris kedua, kita melakukan pergeseran sekali ke kanan, hingga seterusnya sampai baris ke K. Untuk lebih jelas arti dari teorema 731 ini, selanjutnya kita akan melihat contoh 732. Baik, untuk example 7.3.2, kode biner dengan N7 dan K4, kode siklik dengan polinomial pembangun Gx sama dengan 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3, maka kode tersebut memiliki matriks pembangun. Nah, jadi seperti yang ditampilkan pada layar, ada G sama dengan untuk baris pertama Gx, baris kedua X Gx, hingga baris keempat X pangkat 3 Gx. Dimana untuk Gx sendiri itu ada 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, hingga baris X pangkat 3 Gx itu 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan Gaussian? Nah, di sini kita menambahkan baris kedua dengan baris keempat, sehingga diperoleh pada Gx itu untuk baris kedua 01, 00, 111. Nah, lalu kita jumlahkan baris ketiga dan keempat, lalu kita tambahkan dengan baris pertama, sehingga diperoleh pada Gaussian untuk baris pertama yaitu 1000, 101, hingga baris keempat yaitu 00, 1011. Dengan demikian, parity check matrix diperoleh dari Gaussian dengan menggunakan algoritma 4.3. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky. Selanjutnya yaitu definisi 7.3.3, di mana diberikan suatu sigma I sama dengan 0 hingga K untuk A indeks I dikali X pangkat I, merupakan suatu polinom berderajat K dengan A indeks K tidak sama dengan 0 atas FQ, di mana nantinya akan mendefinisikan suatu resiprokal polinomial HRX dari HX oleh HRX sama dengan X pangkat K H 1 per X sama dengan sigma I sama dengan 0 hingga K untuk A indeks K min I dikali X pangkat I, di mana nantinya H 1 per X itu mengganti setiap X yang ada pada HX dengan 1 per X dan kemudian dikalikan dengan X pangkat K, dan setelah itu setelah dioperasikan nantinya akan mendapatkan HX sama dengan HRX. Baik, saya akan menjelaskan mengenai remark 7.3.4, di mana Hx adalah pembagi dari X pangkat N-1, maka akar-akar dari Hx juga merupakan akar-akar dari HRX. Nah, berdasarkan definisi tadi yang dibacakan oleh Rizky, sehingga dimisalkan untuk akar-akar dari Hx itu adalah alfa, sehingga untuk alfa pangkat N-1 itu sama dengan 1. Jadi min satunya itu tadi dipindah ruas. Begitu juga dengan untuk yang 1 per X tadi, jadinya 1 per alfa dipangkatkan N itu sama dengan 1, sehingga hasilnya yaitu 1 per alfa pangkat N sama dengan 1, sehingga dapat diperoleh dari Hx juga merupakan akar dari HRX itu benar. Oke, selanjutnya kita lihat contoh 735. Di sini ada dua contoh.
Yang pertama ini diberikan Hx sama dengan 1 plus 2x plus 3x pangkat 5 plus x pangkat 7 elemen F5x. Resiprokal dari Hx adalah sebagai berikut. Seperti yang dijelasin sama Rizky Hari tadi pada 733, Hrx sama dengan x pangkat 7 H1 per x. Kenapa x pangkat 7? Karena kita lihat Hx pada soal pangkat tertingginya ini adalah pangkat 7. Setelah itu untuk Hx-nya ini kita ganti seluruh x pada fungsi yang diberikan soal, kita masukkan sebagai 1 per x. Sehingga didapatkan x pangkat 7 dikalikan 1 plus 2 1 per x plus 1 per x pangkat 5 plus 1 per x pangkat 7. Kemudian kita hitung, didapatin hasilnya 1 plus 3x kuadrat plus 2x pangkat 6 plus x pangkat 7. Kemudian ini ada contoh kedua. Kita lihat pembagi Hx sama dengan 1 plus x pangkat 3 elemen F2x adalah x pangkat 7 min 1. Nah, kita ingat seperti yang dijelasin Galang pada 734, maka HRX-nya ini 1 plus x kuadrat plus x pangkat 3 juga merupakan pembagi dari x pangkat 7 min 1. Jadi contoh 735 ini supaya gambaran lebih jelas dari 733 dan 734. Selanjutnya kita akan lanjut ke 736. Selanjutnya yaitu untuk contoh 7.3.6. Diberikan suatu fungsi gx yaitu g0 ditambah g1x ditambah g2x kuadrat ditambah g3x pangkat 3 adalah suatu polinomial pembangun dari kode siklik atas F dengan panjang 4 dan diberikan hx sama dengan x pangkat 4 minus 1 divisor gx atau dibagi gx. Pilih hx sama dengan h0 ditambah h1x ditambah h2x kuadrat ditambah h3x pangkat 3. Maka didapatkan hrx sama dengan h3 ditambah h2x ditambah h1x kuadrat ditambah h0x pangkat 3 atas x pangkat 3 min k, di mana k sama dengan dv hx. Itu adalah suatu perimbangan produk, yaitu gx dikali hx, di mana nantinya untuk x pangkat 3 yaitu g0 dikali h3 ditambah g1 kali h2 hingga g3 dikali h0 harus memiliki koefisien 0. Kemudian kita misalkan b sama dengan h3, h2, h1, h0 dan g sama dengan g0, g1, g2, g3. Kemudian kita misalkan gi adalah suatu vektor yang diperoleh dari g dengan memindahkan siklik i posisi dengan melihat koefisien dari x pangkat 3 tersendiri. Kemudian kita dapatkan g0 dikali b log g dikali b harus memiliki nilai koefisien 0 untuk setiap i sama dengan 0 hingga 3. Sehingga B adalah suatu kata kode dari J-prop ketika himpunan G0, G1, G2, G3 membangun J menurut teorema yang sudah dijelaskan oleh Erik. Kemudian dengan memindahkan siklik vektor B, H3, H2, H1, H0 sebanyak K plus 1 posisi, maka kita akan mendapatkan suatu vektor yang sesuai dengan HRX. Hal tersebut mengimplikasikan bahwa HRX adalah kata kode dari J-prop dan juga merupakan kode siklik. Kemudian ketika degree HRX sama dengan degree HX sama dengan K, maka himpunan dari HRX, X dikali HRX hingga X pangkat N min K min 1 HRX adalah suatu basis dari J-prop. Sehingga J-prop adalah dibangun dari HRX. Oleh karena itu, monik polinomial H0 pangkat minus 1 HRX adalah suatu polinomial pembangun dari J-prop. Perlu diingat bahwa H0 sama dengan H dengan X0 tidak sama dengan 0 ketika H0 dikali G0 memiliki konstanta minus 1. Dengan begitu jelas bahwa contoh di atas dapat dengan mudah digeneralisir untuk setiap panjang n. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Galang. Baik, untuk teorema 7.3.7, di sini diberikan Gx adalah suatu polinomial pembangun dari Giori NK, kode siklik C adalah di mana kita mengambil Hx sama dengan x pangkat n-1 per Gx, maka H0-1 HRX adalah polinomial pembangun dari J-prop, di mana H0 sendiri adalah suatu konstan dari Hx. Nah, di sini sama seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Rizky, tetapi di sini kita akan membuktikannya dengan sepanjang n, sehingga diperoleh hasilnya itu tadi kan 0 kongruen dengan Gx dikali Hx,
Nah, itu sehingga dikalikan dengan mod X pangkat N min 1. Nah, oleh karena itu koefisien dari pangkat X di langkah terakhir, seperti yang tadi dijelaskan oleh Rizky itu, harus bernilai 0, di mana G0 dikali B itu sama dengan G dikali B sama dengan G0H3 ditambah G1H2 ditambah G2H1 ditambah G3H0 itu harus sama dengan 0. Dengan melihat koefisien dari pangkat X di atas, kita dapat kita peroleh nilainya yaitu GI dikali HN-1 lalu ada HN-2 hingga H1 plus H0 sama dengan 0 untuk setiap 1 sama dengan 0, 1 hingga N-1. Sehingga di sini ketika derajat HRX-nya itu sama dengan derajat HX itu sama dengan K, maka himpunan RX lalu XHRX hingga X pangkat N min K min 1 HRX adalah basis dari J-perp. Sehingga J-perp itu adalah dibangun dari HRX. Oleh karena itu, monik polinom H0 pangkat min 1 HRX itu adalah suatu matriks pembangun dari J-perp. Yang perlu diingat adalah H0 itu sama dengan H indeks 0 itu sama dengan H0, di mana H0 itu tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0 ketika H0 G0 sama dengan min 1. Selanjutnya yaitu definisi 738. Selanjutnya yaitu definisi 7D3D8. Ini diberikan C sebagai QRI kode siklik dengan panjang N. Pilih HX yaitu X pangkat N-1 bagi atas GX. Maka H0 pangkat X1 HX disebut validity check polinomial pada C, di mana H0 merupakan bentuk konstan dari HX. Di mana tadi sudah dijelaskan oleh Galang dan juga saya tadi di 7D3D6, di mana H0 merupakan bentuk konstan dari X. Maka C disebut suatu validity check polinomial dengan H0 pangkat minus 1 HRX. Contohnya yaitu koroleri 7D9. Ini ada koroleri 739. Diberikan C sebagai QRI NK kode siklik dengan polinomial pembangkitnya ini Gx. Nah, kemudian kita pilih Hx ini sama dengan X pangkat N min 1 per Gx. Diberikan Hx-nya sama dengan H0 plus H1X plus sampai seterusnya plus HK X pangkat K. Maka matriks H seperti pada slide merupakan matriks parity check pada C. Di koroleri 739 ini hampir sama seperti koroleri 731. Kalau pada koroleri 731 ini itu matriks G merupakan matriks pembangun pada C. Kalau yang ini merupakan matriks parity check. Untuk isi dari matriks H ini bergantung kita lihat dari konstanta Hx. Jadi di baris pertama ini diisikan dari konstanta HK, HK-1 sampai seterusnya hingga H0. Kita isikan secara berurutan. Yang dimana kalau misalnya masih ada sisa kolom yang kosong kita isikan nilai 0. Sama seperti dengan baris kedua, kita acuannya di baris pertama. Tapi kalau yang di baris kedua ini kita melakukan pergeseran entry-nya sebanyak 1 kali ke kanan. Jadi ini kelihatan dimulai dari 0, kemudian HK, HK-1 sampai seterusnya sampai H0, kemudian ada sisanya itu kita mengikuti diisikan dengan 0. Begitu seterusnya sampai baris ke N-K. Untuk lebih jelas memahami koroleri 739 ini, kita akan melihat contoh 7310. Soalnya yaitu contoh 7D3D10. Diberikan C binari dengan panjang kode 7 dan juga memiliki dimensi K4. Kode siklik yang dibangun oleh Gx yaitu 1 ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 seperti di contoh 7D3D2. Selanjutnya pilih Hx sama dengan X pangkat 7 minus 1 dibagi atas Gx. Sama dengan 1 ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 ditambah X pangkat 4. Maka HRX sama dengan 1 plus X kuadrat ditambah X pangkat 3 ditambah X pangkat 4 merupakan polinomial parity check pada C. Sehingga di sini ada suatu matriks di mana matriks ini didapatkan dari teorema sebelumnya dijelaskan oleh Erik, di mana nantinya
di baris pertama yaitu HRX yang untuk konstanta di 1 plus X kuadrat tambah X pangkat 3 plus X pangkat 4, tapi dimulai dari konstanta K, yaitu dimulai dari X pangkat 4. Jadi di baris pertama ada 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Kemudian di baris kedua, yang dijelaskan Erik tadi harus digeser satu kolom, yaitu dimulai dari baris kedua, kolom kedua. Dimulai dari K juga. Jadi kita mulai dari konstanta X pangkat 4. Dapatkan 1, 1, 1, 0, 1, 0. Kemudian untuk baris terakhir, kita geser satu lagi, yaitu ada pada kolom 3, baris 3. Didapatkan juga dimulai dari K sama dengan 4. Dengan konstanta 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Maka H merupakan suatu matriks baris titik pada C. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke bab 7.4, yaitu mengenai decoding of cyclic growth. Pertama, baik, untuk teorema 7.4.1, di sini diberikan suatu matriks H, di mana matriks H itu terdiri dari blok matriks identitas IN min K dan juga matriks A, di mana merupakan parity check dari kode QRI kode siklik C. Di sini diberikan Gx merupakan polinomial pembangun dari C, lalu sindrom dari suatu vektor W, itu elemen dari FQN, sama dengan Wx dikali mod Gx, yaitu principal remainder dari Wx dibagi dengan Gx. Di sini perlu kita perhatikan, kita mendefinisikan vektor dari FQN dengan polinomial dari Fqx per x pangkat n-1. Dan dengan demikian Wx merupakan polinomial yang corresponding dari W. Nah, apa maksudnya di sini? Di sini maka untuk setiap vektor A, kita asosiasikan derajatnya itu paling banyak n min K min 1. Jadi untuk A di sini kita tulis sebagai A sama dengan A0x, lalu A1x hingga A indeks K min 1x. Berdasarkan dari algoritma 4.3, kita ketahui bahwa G sama dengan suatu matriks G adalah matriks dengan blok min A transpose dan matriks IK adalah suatu matriks pembangun untuk C. Oleh karena itu, X pangkat N min K plus 1 dikurangi A indeks X adalah suatu kata kode dari C. Nah, di sini akan dijelaskan mengenai X pangkat N min K plus 1 dikurangi A indeks IX sama dengan GI X, GX. Nah, di sini akan diperoleh A indeks IX itu sama dengan X pangkat N min K plus I dikurangi QI X, GX. Nah, lalu dengan memisalkan Wx-nya yaitu W0 ditambah dengan W1X ditambah hingga sampai W indeks N min K min 1X pangkat N min K min 1. Nah, lalu ditambahkan dengan W indeks N min K, karena tadi sudah di min 1, dikalikan dengan A0X, lalu ditambah hingga W N min 1 dikali A K min 1 dikalikan X. Untuk sindromnya, yaitu S sama dengan Q dikali H transpose dari W, maka polinomial dari Sx yang sesuai adalah Xx itu sama dengan W0 ditambah W1X ditambah hingga Wn min K min 1X pangkat N min K min 1 seperti yang tadi, hingga ditambah W indeks N min 1 dikali A indeks K min 1X. Nah, sehingga di sini diketahui sebagai polinomial Xx itu memiliki derajat yang tidak lebih dari N min K min 1. Sehingga pernyataan dari teorema tersebut benar. Oke, selanjutnya kita lihat di contoh 742. Kita lihat biner 743 jarak kode dengan polinomial pembangunnya ini adalah Gx. Gx ini 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3. Maka dengan melakukan operasi baris dasar dari contoh matriks 7310 di subbab sebelumnya, kita peroleh parity check matriks A-nya ini sama dengan identitas 3 digabungkan dengan matriks A, di mana matriks A-nya ini adalah sebagai di slide. Matriks A-nya ini 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1. Nah, kemudian di soal diberikan kata W. Kata W-nya ini 0 1 1 0 1 1 0. Nah, sindrom dari W ini dilambangkan di sini ditulis dengan S, di mana S ini sama dengan W dikalikan H transpose. Nah, kan W-nya ini berukuran 1 kali 7, di mana H transpose-nya ini hanya ini awalnya berukuran 3 kali 7, kemudian kita
kita transposkan menjadi 7 kali 3. Selanjutnya W kali H transpos akan menjadi matriks yang berukuran 1 kali 3. Dimana kalau kita mengerjakan, kita akan mendapatkan hasilnya yaitu 0, 1, 0. Di sisi lain, Wx-nya sama dengan X plus X kuadrat plus X pangkat 4 plus X pangkat 5 sama dengan X plus X kuadrat Gx. Dengan demikian sisa Wx mod Gx ini adalah X. Nah, di mana X ini sesuai dengan 0, 1, 0. Nah, dengan demikian sisa X mod Gx adalah X, di mana itu sesuai dengan 0, 1, 0. Selanjutnya yaitu corollary 7.4.3. Diberikan suatu fungsi Gx sebagai polinomial pembangun pada kota siklik J. Untuk kata yang diterima Wx, jika sisa Wx dibagi Gx adalah Sx, di mana Sx memiliki bobot kurang dari sama dengan floor distance C dikurangi 1 dibagi 2. Di mana menurut teorema 7.4.1 diketahui bahwa Wx dan Sx itu berada di coset yang sama, dan Sx merupakan coset leader dari hal tersebut. Kemudian ketika Wt dikali Sx itu kurang dari sama dengan floor distance C dikurangi 1 bagi 2, maka dapat disimpulkan bahwa Sx merupakan suatu error pattern dari Wx, di mana nantinya Wx itu didekode ke Wx dikurangi Sx dengan menggunakan MLD. Baik, selanjutnya untuk contoh 7.4.4. Seperti pada contoh 7.4.2, di mana sisa Wx sama dengan X plus X kuadrat plus X pangkat 4 plus X pangkat 5 dibagi dengan Gx, di mana Gx-nya adalah 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3 adalah X. Oleh karena itu, Wx diterjemahkan sebagai, nah ini jadi X-nya itu pindah ruas, jadi Wx min X sama dengan X kuadrat plus X pangkat 4 plus X pangkat 5 itu 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Jika kata W1X yaitu 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3 plus X pangkat 4 diterima, lalu sisa dari Wx dikali mod Gx adalah 1 plus X kuadrat. Pada permasalahan ini dapat digunakan sindrom decoding untuk memperoleh kata kode, di mana W1X dikurangi X pangkat 4 sama dengan 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3 sama dengan 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Sebagai kata 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Nah, kata tersebut merupakan coset leader, di mana merupakan suatu kata dengan bobot paling rendah, di mana bobotnya hanya 1. Untuk coset diterima W1X berada. Jadi, contoh ini tuh hanya bisa digunakan, tidak untuk keseluruhan, karena sifat aljabar dan geometri dari kode siklik kita dapat menyederhanakan sindrom decoding untuk beberapa kata yang diterima. Jadi, tidak untuk keseluruhan. Kemudian di sini ada lemma 745. Diberikan C query di mana NK kode siklik dengan polinomial pembangkitnya ini Gx. Nah, kemudian diberikan juga Sx, di mana Sx ini merupakan sigma dari I sama dengan 0 sampai N min K min 1 dari Si X pangkat I sebagai sindrom dari Wx. Jadi Sx ini diartikan sebagai sindrom dari Wx. Nah, maka sindrom dari cyclic shift XWX sama dengan X Sx dikurangin S N min K min 1 Gx. Kemudian di sini ada remark 746. Remark 746 ini katakan sindrom cyclic shift X pangkat I Wx pada kata Wx dapat dihitung melalui sindrom cyclic shift X pangkat I min 1 Wx. Nah, oleh karena itu dengan demikian sindrom pada Wx, XWX, X kuadrat Wx, sampai seterusnya dapat kita hitung secara induktif menurut remark 746. Baik, di sini dari 747 itu akan menjelaskan lebih detailnya dari remark tadi yang dijelaskan oleh Erik. Seperti pada contoh 742, di mana sindrom dari Wx adalah X ditambah X kuadrat plus X pangkat 4 plus X pangkat 5 adalah X. Jadi sindrom dari X dikalikan Wx dan X kuadrat dikalikan Wx. Nah, jadi di sini X dikalikan Wx sehingga X dikalikan Wx itu menghasilkan X kuadrat plus X pangkat 3 plus X pangkat 5 ditambah X pangkat 6. Jadi X itu dikalikan dengan Wx yang tertera pada layar. Lalu X kuadrat dikalikan dengan Wx itu akan menghasilkan X pangkat 3 ditambah X pangkat 4 ditambah X pangkat 6 ditambah X pangkat 7.
Nah, untuk yang x kuadrat dikali wx ini kita kurangkan dengan gx. Gx-nya itu adalah x dikali x kuadrat min gx sama dengan 1 plus x kuadrat, sehingga dikurangkan dengan 1 plus x kuadrat plus x pangkat 3, sehingga diperoleh hasil x pangkat 4 plus x pangkat 6 plus x pangkat 7 min x kuadrat min 1. Itu merupakan sindromnya untuk x kuadrat plus wx, dan untuk sindrom dari x dikalikan wx itu adalah x. Selanjutnya ada definisi 7.4.8, yaitu suatu siklik run 0 dengan panjang i pada n tupel adalah succession i komponen 0 yang berurutan secara siklik. Artinya nanti kita mempunyai suatu kode dengan panjang i dan kita akan melihat kode yang bernilai 0. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan menuju ke contoh yang akan dijelaskan oleh Erik. Baik, selanjutnya kita akan melihat di contoh 749 supaya lebih dapat memahami apa yang dijelaskan oleh Rizky Ari Purnomo di definisi 748. Kita akan melihat contoh 749. Di contoh 749 ini ada dua contoh. Yang pertama, kita lihat contoh yang pertama. Di sini E sama dengan 13000010 mempunyai siklik run 0 dengan panjang 5. Mengapa demikian? Karena kita bisa lihat anggota 0 dengan anggota 0 berurutan yang paling banyak. Di contoh ini, anggota 0 berurutan yang paling banyak itu ada sebanyak 5. Jadi dapat dikatakan mempunyai siklik run 0 dengan panjang 5. Begitu juga kita melihat ke contoh kedua. Contoh kedua ini E mempunyai anggota 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Dikatakan mempunyai siklik run 0 dengan panjang 4. Mengapa demikian? Karena apabila kita lihat anggota 0 yang berurutan yang paling banyak ini ada sebanyak 4. Jangan bingung karena ini yang terakhir ini 0, 0. Bisa kita lanjutkan ke awal karena awalnya ini masih beranggotakan 0. Jadi dua anggota sudah 0 terus balik ke awal 0-nya 2 kali lagi. Jadi total ada 4 0. Jadi kita katakan mempunyai siklik run 0 dengan panjang 4. Selanjutnya saya lanjut ke 7410. Baik, selanjutnya ada contoh 7.4.10. Seperti pada contoh 7.4.4, pertimbangan kata yang diterima W indeks 1x sama dengan 10111100 sama dengan 1 plus x kuadrat plus x pangkat 3 plus x pangkat 4. Di sini kita akan menghitung sindrom dari S indeks ix dari x pangkat i, W indeks ix sampai WT dikali S indeks x itu kurang dari sama dengan 1. Yang pertama kita akan menghitung x pangkat i dikali dengan W indeks i kali x untuk i sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita hanya mengalikan x indeks i dengan i itu yang tadi 0 hingga seterusnya. Dengan W indeks ix itu tadi sudah diketahui bahwa 1 plus x kuadrat plus x pangkat 3 tambah x pangkat 4. Kita hanya mengalikan x pangkat indeks i, x pangkat i saja. Kemudian kita akan menghitung sindrom SIX-nya. Sindrom dihitung sebagai S indeks x sama dengan x pangkat i dikali dengan W indeks x mod gx, di mana gx adalah polinomial generator. Kemudian untuk setiap i kita temukan bahwa WT dikali S indeks IW, yaitu bobot Hamming, yang merupakan jumlah bit 1 dalam S indeks IX. Kemudian pilih is demikian sehingga WT dikali S indeks IX itu kurang dari sama dengan 1. Kemudian dapat ditentukan bahwa WT S indeks IX kurang dari 1 sama dengan 1 itu berada di I sama dengan 3. Kemudian kita dekod W indeks IX dengan menggunakan X pangkat 3 dari W indeks 1X. W indeks 1X dikurangi X pangkat 3 itu akan menghasilkan 1011000. Jadi dapat disimpulkan bahwa kata yang diterima W indeks 1X sama dengan 1011100 didekod menjadi 1011000 berdasarkan hasil di atas. Yang kedua yaitu ada biner dengan panjang 15 dan K7. Kode siklik dibangun oleh G sama dengan 1 ditambah X pangkat 4 ditambah X pangkat 6 ditambah X pangkat 7 ditambah X pangkat 8. Kemudian kita periksa dengan validity check matrix apakah jarak minimumnya adalah 5. Kemudian apakah dapat sebuah pola error dengan bobot paling banyak 2 dan harus memiliki cyclic run dengan panjang 0 setidaknya minimal 7. Jadi kita dapat mengoreksi error patternnya menggunakan algoritma di atas. Misalkan kata yang diterima ada Wx sama dengan 1 ditambah X ditambah X pangkat 4 ditambah X pangkat 6 ditambah X pangkat 8 ditambah X pangkat 9 ditambah X pangkat 12 X pangkat 9. Maka
dekod dari WX sama dengan 110011110010 itu menjadi 110011110000. Sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.